Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emran Effendi dengan NIM 1101212483. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya dapatkan yaitu yang berjudul Analisis Kinerja Protokol Routing ZRP dan TORA pada Komunikasi Berbasis Manet dan WMN untuk Penanggulangan Daerah Bencana. Di sini kita bisa ada lihat latar belakangnya sendiri. Bencana alam di Indonesia sering menyebabkan infrastruktur komunikasi lumpuh, sehingga diperlukan sistem komunikasi yang tidak bergantung pada infrastruktur tetap seperti mobile network atau disebut MANET dan wireless mesh network atau disebut WMN. MANET memungkinkan komunikasi antar node bergerak tanpa infrastruktur tetap. Lalu di sini apa tujuan penelitian tersebut? Yaitu untuk menguji performa protokol routing ZRP dan TORA pada jaringan MANET dan WMN. Di sini menggunakan parameter packet delivery ratio atau PDR, end-to-end delay, throughput, dan routing overhead. Lalu di sini teknologi yang digunakan itu adalah MANET dan jaringan dari kabel yang dapat beroperasi tanpa sensor tetap ideal untuk wilayah terdampak bencana. Lalu WMN sendiri itu menyediakan jaringan yang lebih stabil dengan router di setiap node, memungkinkan komunikasi antar node dengan toleransi kesalahan. Lalu di sini protokol apa sih yang diuji? Yaitu ZRP. Apa itu ZRP? Zone Routing Protocol, menggabungkan routing proaktif dan reaktif untuk efisiensi dalam area tertentu. Lalu itu TORA, TORA Temporary Order Routing Algorithm, protokol adaptif yang cocok untuk jaringan dengan kepadatan rendah. Lalu metode penelitiannya sendiri itu yaitu simulasi menggunakan Network Simulator 2, NS2 pada jaringan MANET dan WLAN. Skenario dari pengujian itu adalah area simulasinya itu 500 kali 500 meter, jumlah node-nya sendiri itu 40, 50, dan 60 node, durasi yang dipakai itu 100 detik. Di sini terdapat 4 rancangan topologi yang digunakan untuk simulasi pada penelitian ini. Dari gambar pertama ini, node menyebar dari satu titik tanpa menggunakan mesh router. Lanjut ke gambar yang kedua ini, node-nya sudah tersebar dari awal tanpa menggunakan mesh router. Lanjut ke gambar yang selanjutnya itu node-nya itu sudah menyebar, yang menyebarnya dari satu titik dengan mesh router yang tersebar di area. Lanjut ke gambar yang terakhir, node sudah tersebar dari awal menggunakan mesh router. Di sini ada tabel skenario pengujian. Jadi dengan parameter yang dipakai, simulasi skenario yang telah dipakai, itu node akan mengirimkan 10 MB dengan ukuran paket 64 byte. Lanjut di sini ada hasil dan pembahasan. Itu paket delivery ratio, ZRP memiliki PDR lebih tinggi pada jaringan padat. End-to-end delay itu TORA memiliki delay yang lebih rendah, terutama pada kepadatan rendah. Throughput itu TORA unggul dalam throughput pada semua skenario. Routing overhead-nya itu TORA memiliki overhead yang lebih tinggi dibandingkan ZRP. Lanjut di sini ada perbandingan dari parameter-parameter tersebut. Jadi didapat di sini dari grafiknya sendiri, perbandingan dari paket dari delivery ratio itu jumlah node ZRP dan TORA pada skenario random waypoint. Lanjut ke perbandingan yang kedua, itu grafik bisa dilihat perbandingan nilai paket delivery ratio terhadap jumlah node ZRP dan TORA itu pada skenario node yang menyebar dengan tanpa mesh router. Lalu ke perbandingan grafik yang ketiga itu perbandingan dari nilai end-to-end delay terhadap jumlah node ZRP dan TORA pada skenario random waypoint dengan dan tanpa mesh router. Lanjut ke grafik yang keempat itu perbandingan dari nilai end-to-end delay terhadap jumlah node ZRP dan TORA pada skenario node yang menyebar dengan dan tanpa mesh router. Lanjut ke grafik yang kelima itu perbandingan dari nilai throughput terhadap jumlah node ZRP dan TORA pada skenario random waypoint dengan dan tanpa mesh router. Lanjut perbandingan nilai throughput terhadap jumlah node ZRP dan TORA pada skenario node yang menyebar dan dengan tanpa mesh router. Lanjut ke perbandingan yang terakhir itu nilai routing overhead terhadap jumlah node ZRP dan TORA pada skenario random waypoint. Lanjut bisa disimpulkan sendiri, ZRP lebih cocok untuk jaringan dengan kepadatan tinggi, memiliki PDR tinggi dan overhead rendah. TORA lebih unggul pada throughput dan end-to-end delay, ideal untuk jaringan dengan kepadatan rendah. Lalu teknologi MANET dan WMN dengan protokol hybrid membantu memperkuat komunikasi di daerah bencana. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.